PDI Perjuangan belum juga mengumumkan jagoan yang akan diusung di pemilihan Gubernur Jakarta. Padahal, saudara, kemarin PDI Perjuangan kembali mengumumkan ada 60 bakal calon kepala daerah yang diusung dalam Pilkada 2024. Yang menjadi sorotan adalah kehadiran Anies Baswedan sesaat sebelum pengumuman di DPP PDI Perjuangan. Lalu benarkah Anies batal diusung PDI Perjuangan? Lalu siapa yang akan diusung Partai Banteng ini? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Sudah ada juru bicara PDI Perjuangan melalui sambungan Zoom. Sudah ada Mas Ciko Hakim. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Ciko. Pagi, ini adalah ya, kemudian ada di studio ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, sudah ada Kang Ujang Komarudin. Selamat pagi. Assalamualaikum Kang Ujang. Salam, selamat pagi Mbak Disti, Bang Ciko. Iya, kita kemarin agak sedikit terkejut lah ya Mas Ciko, ketika kemarin PDI Perjuangan ini mengumumkan ada 60 kepala daerahnya yang dimajukan. Kemudian di saat yang bersamaan, hampir di saat yang bersamaan, sebenarnya Mas Anies dan juga Bung Rano Karno ini sudah memakai baju berwarna merah begitu. Kena prank atau gimana nih sebenarnya, Mas Ciko? Oh nggak gitu. Pada prinsipnya gini, ini harus ditangkan dulu ya. Dan tidak terjadi berita yang dipasti di hari kemarin itu. Tidak ada jadwal untuk mengumumkan calon kepala daerah. Kami ingin perbaiki komunikasi lagi bersama dengan Mas Ciko. Ini sedikit terputus-putus, kami tidak bisa mendengar suara dengan jelas. Halo, Oke. Jelas nggak? Oke, ya silahkan coba Mas Ciko. Iya, jadi pada prinsipnya kemarin tidak ada jadwal untuk mengumumkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dari untuk Jakarta. Juga untuk Jawa Timur maupun untuk Jawa Barat. Jadi ini yang harus ditekankan karena ada undangan juga yang beredar, yang kemudian saya juga mendapatkan undangan tersebut untuk hadir. Dan semua daerah yang akan diumumkan kemarin itu tertulis dalam undangan, tidak termasuk Jakarta. Itu satu. Yang kedua, kunjungan Mas Anies tentunya adalah bagian dari rentetan pertemuan kader-kader di partai yang memang ditugaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menjalin komunikasi dengan yang bersangkutan. Dan sampai hari ini juga kata-kata dalam tanda kutip batal itu seharusnya tidak digunakan karena memang belum ada keputusan kan. Kalau sudah ada keputusan kemudian tidak jadi baru itu batal. Hari ini mudah-mudahan akan ada titik terang terkait dengan siapa yang akan kami usung di Jakarta maupun dengan Jabar dan Jawa Timur. Harus diingat masih ada 40-an daerah lagi yang dalam gelombang 4 akan diumumkan. Kalau tidak hari ini ya mungkin besok. Oke, tapi kan ini juga sampai kalau misalkan seharusnya kan memang ada komunikasi dulu begitu ya, Mas Anies sampai datang begitu bersama dengan ngobrol sama Bung Rano Karno, bahkan memakai baju warna merah begitu, komunikasi politik yang ingin disampaikan sebenarnya semacam itu. Ya, saya rasa memang undangannya kalau bisa juga dikonfirmasi dengan timnya Mas Anies ya, bahwa undangannya adalah untuk silaturahmi dan untuk berbincang-bincang dengan Bang Rano. Jadi tidak ada di dalam undangan atau apa yang dikomunikasikan sebelumnya dengan Mas Anies adalah kemudian ayo datang, Anda akan diumumkan sebagai calon, nggak ada komunikasi seperti itu. Jadi artinya kunjungan silaturahmi dan juga Mas Anies juga diterimanya di kantor kebudayaan atau bidang kebudayaan yang dipimpin oleh bukan di gedung Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Sedia. Oke, jadi saya ingin menegaskan kembali, jadi seharusnya bukan batal diumumkan, tapi memang belum diumumkan ya untuk Jakarta ini. Betul. Memang kemarin di dalam undangan untuk mengundang siapa-siapa yang diharapkan hadir untuk menyaksikan pengumuman juga ada agenda dan akan diumumkan dan tidak termasuk DKI Jakarta. Oke, tapi sudah ada komunikasi sebelumnya dengan Mas Anies, karena Mas Anies kan juga sempat izin juga sama ibundanya pakai baju warna merah juga begitu. Ada komunikasi yang miss atau seperti apa sebenarnya, Mas Ciko? Enggak juga, saya rasa itu biasa. Mas Anies ini kan memang terkenal dengan sopan santunnya, ya kan, dengan budaya timurnya, sopan terhadap semua orang, apalagi terhadap ibunya. Dan memang mungkin beliau menganggap kunjungan ke PDI Perjuangan kemarin itu adalah suatu hal yang besar. Artinya juga semakin mendekati
Tapi kemudian ada juga setelah kejadian ini, Mas Ciko, ada juga kemudian mencuat nama Pramono dan juga bersanding dengan Rano Karno begitu. Nah, ini sebenarnya ada apa jadinya ini dinamikanya di internal PDIP? Nama Mas Pram ini kan sebenarnya sudah pernah disebut-sebut juga oleh Pak Hasto kalau kita tarik garis ke belakang ya, jika juga kita cari di internet, Pak Hasto pernah menyebut nama Mas Pram dari kita untuk maju. Oke, Mas Ciko, sayang sekali suara Anda terputus-putus. Nanti kita coba perbaiki kembali untuk audionya melalui sambungan Zoom dengan Mas Ciko. Tapi saya beralih dulu ke Kang Ujang begitu ya, Mas